digambarkan dengan menggunakan teknologi yang transparan. Ada dua fenomena, yang satu menggunakan pendingin, yang satu tidak, sehingga meyakinkan bahwa itu merupakan kesimpulan dari yang. Ya. Nah, visualisasi yang kami lakukan itu bukan untuk menjustifikasi kesimpulan kami. Kesimpulan kami ambil dari analisa data beda tekanan dan temperatur saja. Nah, visualisasi yang kami lakukan hanya sekedar memberikan informasi tambahan dukungan terhadap hasil analisa beda tekanan dan temperatur, karena kami tahu bahwa itu tidak bisa kemudian disamakan begitu saja. Perlu proses analisis yang lainnya sehingga kita bisa mengakui hasil visualisasi itu sama persis kejadiannya dengan yang di Pauci. Karena itu tidak kami lakukan, maka kami tidak berani menjustifikasi samanya visualisasi pola aliran dengan analisa di dalam Pauci. Yang terakhir, jadi disampaikan bahwa ada pengaruh subcooling pada proses kondensasi, dan itu ada dampaknya terhadap terjadinya kemungkinan berlama. Nah, di dalam penelitian saudara ini kelihatannya memang belum dilakukan, ya, karena memang mungkin satu peralatan tambahan yang mungkin tidak tercukupi. Kira-kira bagaimana menurut saudara? Ya, untuk membuat subcooling itu tidak sederhana karena harus sangat dingin dan mungkin bisa di bawah nol, dan itu sangat sulit sekali kami lakukan. Maka di dalam riset kami tidak lakukan itu. Yang sudah melakukan adalah saudara Jun dan Yu di tahun 99 dan tahun 2000 itu, sehingga beliau menampilkan di dalam jurnalnya ada pengaruh subcooling terhadap kondensasi. Nah, dalam riset kami tidak membahas tentang pengaruh subcooling di dalam peristiwa kondensasi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Suhanan. Berikutnya Dr. Hasani. Kami persilakan mengajukan pertanyaan dan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Jadi apa yang saudara lakukan pada penelitian ini adalah tentang studi fenomena slugging sebagai inisiasi water hammer pada proses kondensasi uap di dalam pipa saudara, sehingga di sini lebih dimaksudkan bahwa nantinya akan dikembangkan pendingin aktif di pipa outlet. Baik. Pertanyaan selanjutnya, salah satu parameter dalam aliran sebuah fase adalah apa yang disebut dengan fraksi hampa atau void fraction. Dan di sini saudara di salah satu halaman disertai saudara sudah menyebutkan bahwa fraksi hampa atau void fraction berpengaruh pada water hammer. Sedangkan saya menemukan di sini bahwa saudara tidak melakukan pengukuran parameter tersebut. Bagaimana menjelaskan? Ya, penjelasan itu sebenarnya diberikan oleh Krishners di tahun 99 yang dia meneliti tentang pengaruh void fraction itu terhadap peristiwa water hammer. Nah, di dalam hal ini kami tidak mengarah ke sana. Kami mengarah kepada identifikasi jenis pola aliran yang itu bisa didefinisikan sebagai water hammer yang belum tentu yang disebabkan oleh ukuran dari void fraction. Bisa juga terjadi dalam riset kami itu bukan disebabkan oleh itu, tapi disebabkan oleh aliran uap di belakangnya. Baik, pertanyaan terakhir, salah satu hal penting yang harus dipenuhi dalam sebuah penelitian doktor S3 adalah adanya suatu hal yang baru yang diusulkan, atau istilahnya adalah novelty dari sebuah penelitian. Nah, saya kira apakah novelty dari penelitian saudara, kebaruan atau keaslian dari penelitian saudara? Ya, kami hanya memberikan satu kebaruan saja, yaitu tentang kota pola aliran di dalam peristiwa kondensasi ini, yang itu kami definisikan sebagai daerah transisi antara wavy kepada slug. Nah, data itu saya kira sangat penting sekali untuk upaya early warning system, dan yang kedua untuk validasi di dalam proses modeling dengan menggunakan CFD. Kami cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Hasani. Berikutnya pertanyaan dan sanggahan akan diajukan oleh penguji yang diusulkan oleh program Pasar dan Podcast ini, Dr. Sakto dari Gimna. Kami persilakan menjawab. Mbak, saudara Prof. Ya, Pak. Tadi sudah banyak pertanyaan terkait dengan topik yang disampaikan. Saya ada beberapa hal yang ingin diperjelas. Tadi disebutkan bahwa salah satu kemungkinan terjadinya water hammer
akibat dari uap terkondensasi sangat cepat. Bagaimana saudara bisa menjelaskan kaitan antara terkondensasi dengan cepat dengan water damage? Iya. Terjadinya kondensasi yang cepat itu mengakibatkan perubahan tekanan yang tiba-tiba. Nah, perubahan tekanan yang tiba-tiba itulah yang kemudian menyebabkan kenaikan tekanan atau penurunan tekanan secara tiba-tiba. Dan kalau itu terjadi sangat besar, maka itulah yang kemudian disebut dengan water damage. Mungkin perlu penjelasan lebih jauh bagaimana pengembunan bisa menyebabkan perubahan tekanan secara cepat. Ya, kalau peristiwa pengembunan itu di dalam fluida yang tidak bergerak, maka tidak akan terjadi perubahan tekanan. Tetapi kalau itu terjadi di dalam aliran fluida yang itu dinamis bergerak, itu bisa terjadi penurunan tekanan. Karena terjadi perubahan fase dan kemudian ini akan merangsang atau memicu aliran fluida di sebelahnya untuk tergerak ke arah di mana itu terjadi. Ya, terkait dengan perubahan tekanan terhadap kondensasi tadi, mungkin bisa dipakai penjelasan bagaimana gas bisa berubah menjadi bentuk cair itu tekanannya berubah. Bisa dijelaskan bagaimana perubahan fase bisa berubah tekanan. Mohon diulang. Jadi ketika terjadi proses kondensasi, ada perubahan satu bahan yang sebelumnya berbentuk uap menjadi cair. Ketika itu kalau terjadi perubahannya sangat cepat, maka tekanannya berubah juga dengan cepat. Bisa dijelaskan kenapa itu terjadi? Ya bro, misalnya ya mohon maaf pertanyaan Pak Sakto tidak saya duga sebelumnya. Ya, tidak harus dijawab jadi karena memang apa yang namanya perubahan bentuk fase itu kaitannya dengan volume sangat erat. Jadi karena tadi penjelasan gas ideal sebenarnya ada di landasan teori, tapi mungkin itu sebagai pendukung. Ya memang pertanyaan dari luar gitu kan. Jadi ada yang pertanyaan dari Pak Sarwadi antara hubungan antara void fraction Pak Anan dengan beda tekanan yang bisa dilihat tanpa melihat langsung bentuk alirannya. Sekarang saya bayangkan Pak. Ya, jangan silakan. Ya, kalau fluidanya itu berbentuk uap, rho dari fluida uap itu kan sangat kecil gitu. Nah, kalau kemudian terkondensasi menjadi cair, nah cairan itu kerapatannya sangat tinggi, 1000 kali dari kerapatan uap. Nah, dengan demikian maka V-nya yang merupakan fungsi dari kerapatan rho dikalikan G dan H itu nanti akan meningkat bisa menjadi 1000 kali yang dibandingkan dengan uap. Gitu Pak. Terima kasih Pak dan mohon maaf sangat Pak. Ini juga seperti fenomena meledak itu sebaliknya. Fenomena meledak mercon bom itu kan itu dari fase padat atau cair menjadi gas. Iya. Terima kasih. Ya, tadi ada pertanyaan yang perlu dijawab lebih strategis gitu ya. Kelebihan antara penelitian water damage ini menggunakan void fraction dengan menggunakan beda tekanan. Iya. Itu bisa dijelaskan plus minusnya? Iya, insya Allah bisa Pak. Yang pertama, menggunakan beda tekanan itu alatnya bisa lebih simpel. Pengukuran temperatur alatnya bisa lebih simpel. Nah, kalau menggunakan pengukuran void fraction itu alatnya sungguh sangat mikro. Ya, apalagi di dalam pipa yang tidak kelihatan, itu sangat rumit sekali untuk menjustifikasi kebenaran datanya. Nah, ini saya kira salah satu plus minusnya. Ya, saya kira kalau bisa tahu tanpa melihat lebih baik, apalagi tanpa dengan. Nah, dengan tekanan itu tanpa melihat apa yang terjadi di dalamnya, sebenarnya kita bisa mengkaitkan antara yang bisa kita tidak toh tadi disebutkan bahwa water damage itu terjadi karena terjadi perubahan tekanan yang sangat
Apa yang dimaksud dengan perubahan tekanan ini? Apakah perubahan tekanan pada posisi yang beda atau pada posisi yang beda tapi waktu yang berbeda, posisi yang sama, waktu yang beda?